Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayu Lestari, NIM 1121022. Di sini saya akan menjelaskan uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana apabila kita ingin mengetahui bagaimana variabel tergantung atau kriteria dapat diprediksi melalui variabel bebas atau prediktor, maka kita harus menggunakan analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana mengestimasikan besarnya koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear yang melibatkan satu variabel bebas, digunakan sebagai alat untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dependen. Dalam analisis regresi linear sederhana akan dikembangkan sebuah estimating question, yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel tergantung dari variabel bebas yang diketahui. Cara menghitung uji analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi apabila menggunakan teknik analisis regresi sederhana linear, yaitu yang pertama, data kedua variabel berbentuk data kuantitatif, yang kedua, data berasal dari populasi yang distribusi normal, yang ketiga, variabel distribusi variabel tergantung dependent variabel harus konsisten untuk semua nilai variabel bebas independent variabel. Yang keempat, hubungan kedua variabel harus linear, semua observasi harus saling bebas. Selanjutnya, persamaan umum regresi linear sederhana dengan rumus y kuadrat sama dengan a plus bx. Keterangan y kuadrat adalah sebagai subjek dalam variabel independent variabel yang diprediksi a harga y bila x sama dengan 0, harga konstan. B angka arah atau nilai koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel tergantung dependent variabel. Bila B positif maka naik, dan bila negatif maka terjadi penurunan. X sama dengan sumber pada variabel bebas independent variabel yang mempunyai nilai tertentu, di mana harga A sama dengan X min BX, harga B sama dengan R SY per SX, dengan keterangan R sama dengan koefisien korelasi produk momen variabel Y dengan variabel X. SY sama dengan simpan baku variabel Y. Kemudian yang SX simpang baku variabel X. Harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Sebaliknya bila koefisien korelasi rendah, maka harga B juga rendah. Selain itu, bila koefisien korelasi negatif, maka harga B juga negatif. Sebaliknya bila koefisien korelasi positif, maka harga B juga positif. Sebelum masuk uji analisis regresi sederhana maupun berganda harus juga memenuhi asumsi uji. Di antaranya adalah yang pertama, uji linearitas hubungan, yang kedua, uji multikolinearitas hubungan, yang ketiga, normalisasi data. Sekian dan terima kasih penjelasan tersebut. Kemudian kita akan tutorial menggunakan SPSS. Nah, contoh permasalahan dari kasus seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif, kita singkat menjadi SE, antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek. Data adalah sebagai berikut. Data B, data motivasi prestasi kerja. Ada motivasi kerja sama prestasi kerja. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke SPSS. Nah, untuk selanjutnya nama ini kita isi
motivasi. Untuk kolom yang kedua kita isi prestasi. Kemudian kita enter. Nah, labelnya kita isi motivasi kerja. Untuk yang kedua prestasi kerja. Kemudian kita klik data view. Nah, motivasi kerja ini kita isi seperti di makalah. Nah, ini nomor pertama 80 67 yang kedua kita isi 67, kolom ketiga 88 90 98 90 78 76 dua kali 78 89 87 67 65 67 89 90 nomor 18 87 67 kemudian sampai nomor 19. Kemudian kita isi prestasi kerja level 1 68 81 68 89 91 99 91 79 75 77 79 90 90 88 68 66 68 90 91 87 68. Sudah. Kemudian klik analyze, kemudian regression, klik linear. Nah, selanjutnya akan muncul ini. Kita ubah motivasi belajar. Kemudian masukkan prestasi belajar. Oh, bukan. Ini prestasi belajar.
Baca isi prestasi. Dan kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul dari hasil seperti ini yang telah kita masukkan ke data SPSS. Hasil output SPSS dapat disimpan dengan cara klik file, habis itu save, kemudian berilah namanya menggunakan output B. Dan kita klik save. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara tingkat motivasi kerja dengan prestasi kerja. Yang kedua, terdapat 60% variabel prestasi kerja yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh motivasi kerja. Sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan pada besarnya pengaruh variabel motivasi kerja, terdapat prestasi kerja menandakan bahwa faktor motivasi kerja masih cukup kuat untuk memprediksi prestasi kerja, sedangkan faktor-faktor yang lain mungkin juga dapat memprediksi prestasi kerja seperti motivasi kerja, sikap, dan faktor eksternal lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.